apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Ketemu lagi nih sama Miss Adis di hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 ya. Nah, Miss Adis mau cek dulu nih suaranya nih ya semuanya ya. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Nah, anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lagi ya. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Nah, ya anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak semuanya masih rindu untuk memuji Tuhan? Kita angkat pujian kita. Si semut yang kecil, sedang apakah kamu? Waktumu musim panas, kumpul rejeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin anak-anak, kita mau belajar seperti semut, rajin ya. Meski badannya kecil, tapi dia tetap rajin, bekerja keras ya. Sekarang kita tiba saatnya mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus.
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semua tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita mau menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Bapa dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau sangat baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nah, mari kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita mau terima pasal pagi hari ini. Kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Ya, anak-anak, yuk kita mau lihat kebenaran firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini Miss Adis mau bercerita tentang bagaimana Bapak Ishak ada di Gerar atau ada di negeri Filistin ya. Nah, kalau kemarin Miss Grace, Miss Rio sudah bercerita bagaimana Bapak Ishak sampai ada di negeri Filistin, bagaimana Bapak Ishak ternyata pernah berbohong anak-anak, dan itu tidak boleh dilakukan ya. Ingat, berbohong boleh tidak? Tidak boleh ya. Nah, Miss Adis mau review dulu sebentar yang kemarin bahwa Bapak Ishak sempat berbohong mengatakan kalau Ibu Ribka itu bukan istrinya karena Bapak Ishaknya takut. Nah, ingat ya anak-anak, tidak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Ya, tidak boleh anak-anak ya. Nah, lalu ada bapak yang bernama Bapak Abimelek ya. Bapak Abimelek memperingatkan Bapak Ishak supaya Bapak Ishak tidak boleh berbohong lagi. Karena kalau nanti Bapak Ishak berbohong, lalu Tuhan akan memberikan hukuman juga ya.
kepada bangsa-bangsa sekitar Bapak Ishak saat itu, yaitu bangsa Filistin ya. Bangsa Filistin gak mau juga terkena hukuman dari Tuhan karena akibat dari kebohongan Bapak Ishak. Ingat ya, berbohong itu tidak boleh karena Tuhan akan memberikan disiplin ya, akan mendisiplin setiap orang yang berbohong ya. Nah, jadi tidak boleh ya. Nah, lalu Bapak Ishak pun tinggal di daerah Filistin saat itu ya. Bapak Ishak akhirnya Bapak Ishak mengaku kalau Bapak Ishak mengaku kalau Ibu Ribka itu adalah istrinya. Bapak Ishak itu sudah mulai jujur, tidak bohong lagi ya. Nah, lalu saat Bapak Ishak mengaku, saat Bapak Ishak kembali menjadi orang yang jujur, saat Bapak Ishak bertobat, saat Bapak Ishak tidak melakukan kebohongan lagi, maka Tuhan memberkati Bapak Ishak. Ingat, jadi saat kita menjadi orang yang jujur, saat kita menjadi orang yang tidak bohong, saat kita menjadi orang yang baik, yang taat ya, maka Tuhan akan memberkati kita semua anak-anak ya. Ingat, Tuhan akan memberkati kita jika kita hidup dalam kejujuran ya. Miss, jujur itu apa? Tidak bohong ya, berkata benar ya. Kalau contohnya Gwen sebenarnya makan kuenya Ain, tapi Ain tanya, Gwen makan kue Ain ya? Enggak, aku nggak makan, karena Gwen takut dimarahin sama Miss Adis. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau ditanya sama Ain, Gwen makan kuenya Ain ya? Iya Ain, Gwen boleh ya minta sedikit. Itu baru anak yang jujur. Maka Gwen akan diberkati Tuhan dengan banyak ya. Nah, lalu saat Bapak Ishak sudah mulai berkata jujur kepada orang-orang sekitarnya, terlebih lagi harus berjujur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ishak diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkat Tuhan melimpah-limpah terhadap Bapak Ishak ya. Kan ada berkat Tuhan berkat melimpah ya kan. Nah, itu ada lagunya ya. Yo terima berkat Tuhan dikasih. Yo terima berkat ya. Nah, oleh karena itu setelah Tuhan memberkati Ishak dengan banyak sekali, ada ternaknya Ishak makin banyak, Ishak makin kaya, semua hewan-hewan piaraan Ishak makin banyak, dan juga Ishak juga makin banyak duitnya, hartanya melimpah. Nah, orang Israel, Bapak Abimelek mengatakan kalau mereka sudah saatnya pergi dari tempat Filistin ini, karena sudah tidak muat lagi kekayaan Bapak Ishak. Ya, Bapak Ishak sudah semakin kaya, lebih baik Bapak Ishak cari tempat yang lain. Ya, lalu Bapak Ishak pun menerima, oke, baik, saya akan mencari tempat yang lain. Tempat yang lain waktu itu Bapak Ishak pergi ke lembah Gerar namanya. Ke lembah apa? Gerar. Ya, ke lembah Gerar. Bapak Ishak pergi ke lembah Gerar. Di lembah Gerar itu ada suatu tempat yang menurut Bapak Ishak, oke, saya akan ada di lembah Gerar. Nah, lalu Bapak Ishak itu menggali sumur. Nah, anak tahu sumur itu untuk mencari air ya. Ada mata air di paling bawah. Kalau anak-anak yang pernah lihat sumur, pastinya tahu ya, di bawah bawah sekali ada sumur, ada airnya, mata airnya ya. Nah, Bapak Ishak menggali sumur beserta para hamba-hambanya, para bujang-bujangnya ya, yang membantu Bapak Ishak saat itu ya. Setelah Bapak Ishak menggali, wah, ternyata anak-anak, karena memang Tuhan masih memberkati Bapak Ishak, maka Bapak Ishak diberikan mata air yang banyak airnya, melimpah-limpah. Anak-anak tahu kalau kita hidup tanpa air bisa nggak? Nggak bisa. Kita minum butuh apa?
Butuh air. Kita mandi, butuh apa? Butuh air. Mama masak, butuh apa? Butuh air. Ya, anak-anak kalau cuci baju, mama butuh air. Cuci tangan anak-anak butuh air. Kalau sikat gigi pakai air nggak? Pakai air. Jadi di situ Tuhan memberkati Ishak dengan berlimpah-limpah air yang banyak. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata orang-orang sekitar Gerar mengiri. Para gembala-gembala yang ada di situ iri. Mereka merasa, ini air kami. Mereka ngiri, kok sumurnya dia banyak airnya. Nah, mereka mengiri. Nggak boleh ya anak-anak iri hati ya. Boleh nggak iri hati? Tidak boleh. Iri hati itu seperti apa, Miss, contohnya? Contohnya, jika Teona Miss Adis kasih tempat pensil yang baru. Lalu Jennifer bilang, ih, curang, Miss Adis kasih tempat pensil ke Teona. Padahal Teona lagi ulang tahun nih ceritanya. Tempat pensil ke Teona, nanti aku ambil aja tempat pensilnya. Tahu rasa Teona. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Boleh nggak anak-anak? Tidak boleh. Iri hati itu dosa. Tidak boleh ya. Nah, lalu saat itu akhirnya Bapak Ishak mengalah. Bapak Ishak mengalah, tapi Bapak Ishak memberikan nama untuk sumur yang pertama kali dia gali. Sumur yang pertama digali oleh Bapak Ishak bernama Sumur Esek. Coba anak-anak katakan Sumur Esek. Sumur Esek ya. Lalu Bapak Ishak pergi untuk mencari dan menggali sumur berikutnya. Ingat ya anak-anak ya. Sumur yang pertama siapa? Apa nama sumurnya? Sumur Esek. E-S-E-K. Esek. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ishak pun menggali kembali sumur karena untuk air. Karena Bapak Ishak kan banyak ternaknya, untuk butuh minum ternaknya ya. Dia menggali lagi sumur yang kedua. Saat dia menggali sumur yang kedua, wah, airnya masih banyak sekali. Tetapi para gembala yang ada di situ marah. Ternyata sumurnya dia juga banyak airnya. Baiklah, kita rampas kembali sumurnya. Tidak boleh anak-anak ya. Nah, saat ia dirampas kembali sumurnya, sumur yang kedua, Bapak Ishak memberi nama juga ya. Sumur yang kedua, tadi sumur yang pertama apa namanya? Esek. Lalu sumur yang kedua namanya Sitna. Coba anak-anak sebutkan Sitna. S-I-T-N-A. Sitna. Nah, ingat, sumur pertama Esek, sumur kedua Sitna, ya. Nah, lalu Bapak Ishak disuruh cari lagi sumurnya, suruh gali lagi sumurnya. Akhirnya Bapak Ishak gali lubang lagi untuk bikin sumur lagi, untuk cari sumur lagi. Bapak Ishak terus menggali. Nah, ketemu juga mata airnya. Nah, sumur yang ketiga dikasih nama apa? Sumur Rehobot. Sekali lagi, sumur Rehobot. Ya, yang pertama sumur Esek, yang kedua sumur Sitna, yang ketiga sumur Rehobot. Nah, saat Bapak Ishak ada di lembah Gerar, Bapak Ishak sudah menggali 3 sumur, ya. Yang 2 diambil, yang ketiga tidak, ya. Nah, lalu apalagi sih Miss kejadian yang terjadi di lembah Gerar? Nanti akan dilanjutkan oleh Mr. Rio besok ya. Apalagi yang terjadi sama Bapak Ishak saat ia tinggal di lembah Gerar? Kalau yang pertama kan kejadiannya bahwa saat dia datang di lembah Gerar, Bapak Ishak dirampas sumurnya karena rumput sumurnya berlimpah-limpah airnya, makanya diambil sumurnya ya. Nah, nanti ada lagi nih kejadian apa selanjutnya yang terjadi kepada Bapak Ishak ya anak-anak ya. Nah, yuk kita mau tutup mata kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan kita hari ini.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari kisah ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang jujur Tuhan, yang takut akan Engkau ya Bapa, yang melakukan semuanya yang benar di mata-Mu ya Bapa. Kami mau hidup sebagai orang yang jujur sehingga kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap keadaan kami, untuk setiap papa mama kami. Engkau yang memberkati dan Engkau yang melindungi. Kami mengucap syukur kepadamu, sama-sama katakan amin. Ya anak-anak, kita mau mulai belajar ya. Nah anak-anak, jangan lupa ya, Miss Adis mau memberikan pertanyaan dulu nih buat anak-anak TKA dan TKB. Nah pertanyaan dari firman Tuhan adalah, setelah dari Filistin, Bapak Ishak pergi ke lembah apa namanya? Ke satu tempat namanya apa? Coba. Nah, pergi kemanakah Bapak Ishak setelah dari Filistin? Pindah beserta ternaknya dan keluarganya. Lalu yang kedua adalah, sebutkan apa nama sumur yang pertama digali oleh Bapak Ishak. Lalu sebutkan juga, harusnya ada 3 ya. Ada 3 nama sumurnya, tapi Miss Adis minta 1 aja deh. Salah satu sumur yang digali deh. Salah satu sumur yang digali oleh Bapak Ishak, apa sih namanya? Coba. Anak-anak jangan lupa ya dijawab pertanyaannya. Terima kasih.